Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait praktikum terintegrasi 1 mengenai modul land balancing. Nah, sebelum masuk ke LP ataupun ke perhitungan dari land balancing, sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu terkait materi dari land balancing itu sendiri. Bisa dibuka di modulnya masing-masing, di modul 5 mengenai land balancing. Nah, bisa kita baca di sini untuk definisi land balancing adalah suatu analisis yang mencoba melaksanakan suatu perhitungan keseimbangan dari hasil produksi dengan membagi beban ataupun proses secara berimbang sehingga tidak ada proses idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Adapun tujuan utama dalam menyusun land balancing adalah untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja. Jika tidak dilakukan keseimbangan seperti ini, maka akan mengakibatkan ketidakefisienan kerja di beberapa stasiun kerja, di mana antara stasiun kerja yang satu dengan stasiun kerja yang lain memiliki beban kerja yang tidak seimbang. Dengan demikian, masalah keseimbangan lintasan perakitan ataupun balancing line adalah bagaimana agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada stasiun kerja sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama per stasiun dalam satuan waktu. Nah, secara ringkas dapat kita simpulkan bahwa definisi dari land balancing adalah suatu metode yang digunakan untuk menyeimbangkan beban kerja dari setiap stasiun supaya tidak menimbulkan idle time ataupun waktu tunggu yang lama akibat adanya proses dari stasiun sebelumnya yang menghambat ke stasiun berikutnya. Kemudian juga untuk menghindari ataupun menghilangkan bottleneck dari proses kerja. Seperti itu. Kemudian di sini ada tujuan penyeimbangan lintasan. Nah, tujuan dasar daripada penyeimbangan lintasan yaitu untuk membantu meningkatkan jumlah produksi yang dikeluarkan dengan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kemudian mengatasi permasalahan bottleneck yang terjadi pada tahapan proses agar proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Umumnya, merencanakan keseimbangan dalam sebuah lintasan meliputi usaha yang bertujuan untuk mencapai tujuan kapasitas yang optimal, di mana tidak terjadi pemborosan fasilitas, baik itu dalam segi waktu, tenaga, kemudian ataupun material. Nah, tujuan ini akan tercapai bila yang pertama, lintasan bersifat seimbang. Jadi setiap stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama nilainya yang diukur dengan waktu. Kemudian yang kedua, yang B, jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya ataupun idle minimum di setiap stasiun kerja dari sepanjang lintasan proses. Kemudian yang C, jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk metode-metode dalam menyeimbangkan stasiun itu ada banyak metode. Namun di modul sekarang di praktikum terintegrasi 1, metode yang akan coba kita lakukan ataupun yang akan kita coba gunakan yaitu metode Yamaguchi, di mana tahapan dalam melakukan proses penyeimbangan waktu dengan menggunakan Yamaguchi itu yang pertama mengurutkan operasi mulai dari operasi pertama sampai akhir yang dapat dilihat dari presiden diagram ataupun PPO. Kemudian yang kedua ataupun langkah yang kedua, kita akan membuat diagram Yamaguchi dari seluruh operasi yang diurutkan dari berdasarkan urutan proses operasi. Kemudian yang ketiga akan memindahkan ataupun menggabungkan beban tiap operasi sebelumnya ataupun sesudahnya dengan memperhatikan batas atas diagram yang dilihat dari tag time.
Nah, langsung saja supaya tidak bingung, kita langsung ke LP di modul 5. Dimana di sini ada 3 sheet. Yang pertama kita akan menentukan kebutuhan produksi, kemudian ada penyusunan elemen kerja, dan yang ketiga ada diagram Yamaguchi chart. Nah, di sini ada contoh studi kasus di mana ada perusahaan dengan data permintaan goodie bag untuk perusahaan X adalah 900 ditambah dengan penjumlahan NIM dari setiap anggota di setiap kelompoknya masing-masing, kemudian dibagi dengan 2 dalam waktu 4 hari. Nah, jadi gini, untuk permintaan goodie bag untuk perusahaan X ini, permintaannya akan berbeda di setiap departemen ataupun setiap kelompok. Karena untuk permintaan itu didapatkan dari hasil penjumlahan dari 2 digit NPM dari setiap anggota, kemudian dibagi 2 dan ditambahkan dengan 900. Nah, di sini contohnya NPM saya. Nah, 900 ditambah dengan NPM saya yang 53, kemudian ditambah dengan NPM dari rekan saya yaitu 55. Kemudian dibagi 2. Nah, di sini didapatkan hasil 900 ditambah dengan 54. Nah, 54 ini didapatkan dari hasil 53 ditambah 55, kemudian dibagi 2 menjadi 54. Nah, selanjutnya ditambahkan menjadi hasil akhirnya 954. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jam kerja. Nah, di sini sudah tertera untuk waktu penyelesaiannya ataupun waktu beresnya itu harus 4 hari. Dimana di sini untuk 1 hari jam kerjanya kita akan tentukan yaitu 7 jam kerja. Jadi 1 harinya yaitu 7 jam kerja. Kemudian karena di sini 4 hari, kita tinggal kalikan saja. Berarti 4 dikali dengan 7 menjadi 28 jam kerja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan kebutuhan produksi. Di mana kebutuhan produksi ini didapatkan dari hasil 954 dibagi dengan 28, di mana 954 ini merupakan permintaan yang dibagi dengan jam kerja yang ini yang 4 hari. Kita ambil yang 4 hari yaitu 28. Maka didapatkan hasil 34,07142. Kita bulatkan menjadi 34 dalam satuan unit per jam. Kemudian kita akan menentukan take time. Di mana untuk menentukan take time kita didapatkan hasil dari perhitungan 60. Ini 60 itu menit ya, 60 menit dibagi dengan 34. Maka didapatkan hasil 1,76. Nah, ini yang 34 ini didapatkan dari hasil yang atas yang ini, yang kebutuhan produksi yaitu 34. Maka didapatkan hasil 1,76 dalam satuan menit per produk. Nah, ini merupakan take time-nya. Nah, untuk perhitungannya nanti di LP masing-masing, di kelompok masing-masing bisa dicantumkan di sini. Nah, untuk permintaan rumusnya seperti ini, 900 tambah NPM yang pertama, anggota yang pertama ditambah dengan anggota yang kedua, kemudian dibagi 2. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk jam kerjanya kita ambil yang 4 hari karena dimintanya yaitu 4 hari. Maka 7 kali 4 yaitu 28. Kemudian untuk kebutuhan produksinya yaitu didapatkan dari hasil 954 dibagi dengan 28 jam kerja. Maka didapatkan hasil melalui pembulatan yaitu 34. Nah, selanjutnya untuk take time didapatkan hasil dari 60 dibagi dengan kebutuhan produksi yang ini yang 34. Didapatkan hasil 1,76. Nah, itu untuk sheet yang pertama terkait dengan kebutuhan produksi. Kemudian kita lanjut ke sheet yang berikutnya yaitu penyusunan elemen kerja. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk take time-nya supaya gak bingung ataupun gak lama lihat ke sheet yang sebelumnya. Jadi kita simpan dulu di sini untuk take time-nya yaitu 1,76. Nah, selanjutnya kita akan
membuat presiden diagram. Jadi setiap kelompok buat presiden diagram sesuai dengan PPO terpilih ataupun PPO yang di SOP-kan. Nah, di sini sebagai contoh ada 15 operasi dan 1 infeksi ataupun pemeriksaan. Kalian buat saja di Visio bisa. Nah, untuk waktu ini didapatkan dari hasil konversi dari menit di waktu WS berbagian di perhitungan modul yang sebelumnya. Nah, sebelum membuat presiden diagram, kita buat terlebih dahulu ini. Untuk tabelnya seperti ini kalian buat, ada operasi, kemudian ada elemen kerja. Nah, masukkan untuk elemen kerjanya sesuai dengan PPO yang di SOP-kan. Kemudian untuk WS ini didapatkan hasil dari perhitungan modul sebelumnya. Yang modul ini, yang standarisasi kerja, didapatkan dari yang ini. Maka kita kopikan saja. Kopikan ke modul yang sekarang. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ini kita konversi ke dalam satuan menit. Karena ini kan dalam satuan detik. Karena yang perbagian itu dalam satuan detik, maka kita konversi ke satuan menit. Maka didapatkan hasil yang ini. 0,92, 0,55, 0,44 sampai ke 0,10. Dan jumlahnya yaitu 5,04. Nah, selanjutnya waktu-waktu yang sudah dikonversikan ke dalam satuan menit ini dimasukkan ke sini, ke presiden diagram. Berarti operasi 1 dilubangi pola delay dengan waktu 0,92. Kemudian yang kedua direkatkan mika. Operasi kedua dengan waktu 0,55. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan menuju ke bukan diagram ya, menuju ke tabel yang berikutnya, yang ini, di mana ada operasi, kemudian ada elemen kerja, waktu siklus, dan take time. Nah, sebelum kita membuat sebuah stasiun kerja dengan menggunakan Yamaha Micat, ini kita akan coba membuat terlebih dahulu diagram. Jika tidak dilakukan metode Yamaha Micat, kita lihat terlebih dahulu sebelum dilakukan penyeimbangan dengan Yamaha Micat. Nah, seperti ini. Ini diagram yang memperlihatkan proses produksi ataupun memperlihatkan antara waktu dan take time. Jadi berjauhan seperti ini dan tidak efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat stasiun supaya tidak terlalu banyak operasi seperti ini dan tidak efektif. Kita akan mencoba dengan menggunakan metode Yamaha Micat. Nah, kita buat tabel terlebih dahulu seperti yang di atas. Ini sama seperti yang di atas, namun yang membedakannya yaitu tidak ada elemen kerja yang ini. Nah, langsung saja masukkan ini untuk waktu siklusnya yang ini sama. Untuk take time-nya sama 1,76. Nah, kemudian kita buat lagi tabel, ada stasiun, kemudian ada operasi, kemudian ada WS yang dalam satuan menit, kemudian jumlah, kemudian ada efisiensi. Nah, di sini kita akan menjumlahkan setiap WS. Kalian jumlahkan saja. Bisa 3, 4, 5, ataupun bisa sampai beberapa WS. Dengan catatan, jangan melebihi take time. Saya ulangi, kalian tinggal tambahkan saja WS ini. Bisa 1, 2, 3, 4, ataupun bisa 5, 6. Dengan syarat jangan melebihi ini take time 1,76. Seperti itu. Kita coba.
Yang pertama kita akan menambahkan yang pertama dengan yang kedua. Nah, bisa kita lihat di sini jika ditambahkan yang pertama yang kedua dengan yang kedua itu dapatkan hasil 1,47. Berarti ini masih kurang ataupun lebih kecil dari take time. Kita bisa tambahkan satu lagi. Nah, di sini kita lihat hasil. Jika ditambahkan 1 menjadi 3 operasi, maka didapatkan hasil 1,91. Berarti ini melebihi take time karena take time-nya 1,76. Nah, berarti kita ambil 2 saja. Jadi 0,92 sama 0,55. Kita tambahkan. Nah, maka didapatkan hasil 1,47. Nah, berarti ini menjadi stasiun 1. Nah, ini stasiun 1. Jadi di stasiun 1 itu ada operasi 1 dan operasi 2. Nah, kemudian kita akan menghitung efisiensinya. Dimana rumus untuk mencari efisiensi yaitu jumlah ini dibagi dengan take time 1,76. Maka didapatkan hasil 83,42. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk operasi-operasi yang masuk di stasiun kerja yang kedua. Lakukan hal yang sama seperti tadi, kita tambah-tambahkan saja dengan syarat jangan melebihi take time. Usahakan kurang ataupun pas dengan take time. Nah, ini sampai ini kita jumlahkan sama dengan Nah, ini hasilnya 1,74. Ini berarti untuk stasiun kerja yang nomor 2. Kalian lakukan hal yang sama juga untuk di stasiun yang selanjutnya, untuk penentuan stasiun kerja yang selanjutnya. Nah, kita cari efisiensinya dengan rumus yang sama. Kemudian kita tambah-tambahkan lagi. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, berarti sampai sini sama dong. Tambahkan. Mendapatkan hasil 1,73. Ini berarti untuk stasiun kerja yang nomor 3. Nah, berarti ini akan menjadi 4 stasiun kerja. Karena operasi yang terakhir belum dimasukkan ke 1, 2, ataupun 3. Kita cari efisiensinya dengan rumus yang sama. Nah, ini berarti operasi yang ketiga. Operasi. Ini berarti stasiun yang ketiga. Kemudian ini stasiun yang keempat. Cari efisiensinya. Nah, kemudian setelah kita dapat hasil efisiensi yang ini, yang 83, kemudian 98, 98, kemudian 6%, kemudian kita rata-ratakan. Biasa rumusnya dengan menggunakan rumus average supaya lebih mudah. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita ke sheet yang terakhir. Kita akan menentukan untuk yang maju micat. Nah, setelah didapatkan hasil yang tadi, yang ini, kita salin lagi ke sini. Namun di sini kita masukkan elemen kerjanya. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi di stasiun kerja nomor 1 berarti ada 2 operasi.
yaitu dipotong pola delay dan direkatkan mika. Kemudian di stasiun yang kedua ada 4 operasi. Ini 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 operasi. Kemudian di stasiun kerja 3 ini ada beberapa operasi. Nah, jadi bisa kelihatan supaya seimbang di setiap stasiun. Sekarang bisa kita lihat. Jadi di stasiun kerja 1 ada apa aja operasinya, 2, 3 bisa kelihatan seperti itu. Kemudian setelah didapatkan WS, hasil dari yang tadi, yang ini yang 147, 174, 173, 0,10. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Jadi ada stasiun, WS, dan tag time. Ini tag time-nya masih sama 1,76. Kemudian kita buat diagram Yamajumi. Nah, ini diagram sesudah kita lakukan penyeimbangan dengan menggunakan Yamajumi chart. Nah, ini berarti diagram Yamajumi yang sudah kita lakukan penyeimbangan. Nah, bisa kita lihat di sini sebelum kita lakukan penyeimbangan seperti ini. Ini sebelum. Kita bisa bandingkan. Nah, ini sebelum dilakukan penyeimbangan dengan Yamajumi, dan ini ketika sudah dilakukan penyeimbangan dengan menggunakan Yamajumi chart. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Ini ada banyak stasiun ataupun ada banyak operasi, jadi berceceran, berserakan, terlalu banyak. Nah, jika sudah dilakukan penyeimbangan dengan Yamajumi, akan jadi seperti ini. Akan jadi dalam 4 stasiun kerja, di mana operasi-operasi yang berserakan ini digabungkan dalam beberapa stasiun kerja. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kesalahan yang lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.